awalnya gimana sih ini bisa jadi tarik menarik antara ketua lama dan sama calon ketua baru? Permasalahan bukan antara Miftah sama Edmond. Bahwa permasalahan sebenarnya di struktur pengurus yang kenapa diganti sebelum Yang tadi gue bilang, jadi kalau memang SK dari Jabar ini nggak ada, tapi kalau bentuk kayak rapat koordinasi, balik lagi tadi ke Sebentar ya, kronologis. Pak Lurah. sumpah nih. Pelan-pelan. Selamat datang di Spill Tipis by Radar Depok. Lagi-lagi kita berjumpa lagi di ruang redaksi. Hari ini kita mau mainin mainannya Geral. Yang lebih paham ya. Yang lebih paham. Dia dari awal soalnya. Pinter banget ya, langsung nembak ya. Tentang kamar dagang Dan industri. Dan industri. dan industri Kota Depok. Itu perlu diluruskan itu, Kadin. bukan permainan sendiri, tapi permainan kita berdua. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Kok gue nggak tahu? Kalau gue sih nontonin aja makanya. Ya Biar jadi kerjasamanya aja gue mah. iya benar Bang. Jadi gitu ya. Setelah KNPI agak Dualismenya. ya dualisme tenang, muncullah Kadin. Padahal ketua PJ ketuanya sebelumnya ini kan kita udah spill juga Udah di sini spill, Bang. kan. Iya. Bang Dia Edmond datang kan. ke spill tipis. Dia langsung melegitimasi dirinya dia di spill tipis. Dia Tapi langsung ternyata di perjalanannya dia mau menjadi yang katanya di 2026 ini di akhir tahun ya maksudnya. Muskot. Ada aja kan kendalanya kan. Ya. Nah, ini salah satunya kita buka ya kan. Pesan dulu. Gimana Ger? Awalnya gimana sih ini bisa jadi tarik menarik antara ketua lama dan sama calon ketua baru? Kirain ketua lama udah legowo gitu, tiba-tiba muncul lagi. Iya. Nah, Jadi mungkin dari Bang Aret dulu mulai kali ya. Karena ketua lama ya kan. Karena ketua lama. ya ini kan ada gua ada informasinya maksudnya ya salah satu aja dulu. Ya. Jadi ketua sebelumnya itu ketua sebenarnya masih Miftah Sunandar ya sampai 2026. Yes. 26 bulan? September Bang. Oke. Seharusnya muskot 2002 September 2026 itu ada muskot KDN KNPI. Jadi periodenya itu dari 2001 sampai 2021 sampai 2026. Nah, berhubung Miftah Sunandar naik ke Jawa Barat sebagai ketua bidang apa ya saya Properti. properti naik gitu ya Kadin Jawa Barat ya. Kadin Jawa Barat. Jelasin, oke. Dia naik di bulan Oktober kalau nggak salah. Akhirnya dia merekomendasikan seniornya yang jadi wakil ketua ya, Bang Edmond Johan ya. Dia merekomendasikan bahwa Edmond Johan menjadi PJ Ya. Kadin Kota Depok. Ya. PJ ketua. PJ ketua Bang. Oke. PJ ketua. Nah, PJ ketuanya ini udah diserahkan. Makanya kemarin kita sudah sempat podcastan bareng Bang Edmond. Yes. Nah, selang beberapa bulan setelah PJ ini dipegang sama Bang Edmond, awalannya landai ya, maksudnya nggak ada Kondusif, masalah, ya. kondusif, nggak ada masalah apapun, sampai nanti rencananya muskot ini yang seharusnya September sebenarnya bisa dipercepat. Yes. Ini setelah kita melakukan konfirmasi ya Bang, di Juli. Sebelum nyampe di Juli, gejolak ini muncul di Februari ya Ral. Iya. Gejolak ini muncul di Februari. Apa gejolaknya? Yang tadinya ini kondusif semuanya, dan apa gejolaknya? Gejolaknya itu ternyata mengganti struktur kepengurusan Kadin Kota Depok Oleh PJ. oleh PJ Bang. Sedangkan PJ-nya informasinya belum menerima SKPJ dari Kadin Jawa Barat. Oh, dari Jawa Baratnya belum. Belum, dia baru mengantongi rekomendasi dari ketua sebelumnya, ketua yang ini ya, ketua Miftah ya, Ketua Miftah Miftah. Sunandar ya. Nah, akhirnya mulai gejolak. Dari 21 wakil ketua itu ada 19 ketua yang melakukan keluhan begitu ya, aduan bahwa sebelum SKPJ Bang Edmond ini turun seharusnya nggak boleh mengganti kepengurusan struktur. Seharusnya ya ketuanya aja
memang sebelumnya Januari yang dikukuhkan ya sama bareng Pak Wali Kota itu ya. Iya. Di Januari nggak masalah asal sosoknya aja, PJ-nya aja, bukan struktur pengurusnya. Nah, menjadi gejolak ketika sekaligus struktur pengurus dirombak nih. Nah, akhirnya 19 wakil ketua yang tadi melakukan aduan ke Kadin Kota Depok, juga ke Jawa Barat. Akhirnya mereka melakukan rapat pleno yang hasil rapat plenonya itu meminta Jawa Barat untuk menahan SK PJ. Dengan begitu, dengan adanya dorongan dan hasil rapat pleno itu, Miftah mengambil lagi surat rekomendasi itu. Begitu, yang akhirnya mulailah nih jadi gejolak lah nih, Edmond ya mulai melakukan ini ngasih statement, begitupun juga dengan Miftahnya. Tapi sejauh ini kalau dikonfirmasi sama Miftah, permasalahannya bukan di Miftah. Miftah mengklaim permasalahan bukan antara Miftah sama Edmond. Bahwa permasalahan sebenarnya di struktur pengurus yang kenapa diganti sebelum SKPJ ini turun dari Kadin Jawa Barat. Waktu pelantikan yang di Balai Kota itu belum keluar SK-nya itu PJ. Kalau Edmond belum sejauh Nah, informasi terus apa yang dilakukan saat itu ya kemarin waktu yang di Pengukuhan skala Kota Depok aja kali. Apa? Iya, itu hanya pengukuhan karena sekalian bahas sinergitas ya Bang dengan Pemda gitu ya. Oke. Tapi secara legalitas formal itu PJ itu sebenarnya boleh aja mengganti struktur asal SK PJ ini sudah keluar. Ya ini balik lagi yang tadi apa yang udah dijelasin sama Bang Arnet itu dari versi Bang Miftah lah. Okay. Karena kalau kita lihat dualisme ini masing-masing kubu pasti punya dasar masing-masing lah gitu ya kan. Nah begitupun dengan gejolak dualisme di Kadin Depok ini gitu. Nah kalau dari Bang Edmond itu ya sebenarnya udah sepakat nih ya Bang Miftah dan Bang Edmond bahwa memang penunjukan PJ ini memang udah sesuai ya kan. Yang yang sekarang jadi persoalan itu Kadin mana yang diakui gitu ya kan berdasarkan SK Jabar. Sementara Jabar aja setahu gue juga dualisme nggak sih? Nah itu dia. Jadi pengukuhan SK untuk kepengurusan Bang Edmond ini belum turun SK-nya. Oke. Ya, begitupun dengan Bang Miftah. Artinya Bang Miftah ini kan kalau kita lihat dari kronologisnya tadi yang Bang Aret jelasin itu udah benar. Jadi memang Bang Miftah itu naik. Ketika dia naik menjadi pengurus di provinsi, artinya dia udah nggak punya wewenang di Depok gitu. Jadi saat ini ya balik lagi yang dipegang sama Bang Edmond itu ya tadi penunjukan. Jadi mereka rapat karena Bang Miftah mau pindah ke provinsi, duduklah mereka pengurus-pengurus, wakil ketua dan bidang-bidang itu kumpul siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi PJ, ditunjuklah ya Bang Edmond gitu. Nah tadi kalau balik lagi ke Bang Jun tadi, PJ itu boleh nggak sih gitu ya kan? Iya. Nah ternyata kemarin itu dijelasin sama Bang Edmond bahwa dia itu kapasitasnya bukan sebagai PLT tapi sebagai PJ. Nah PJ dan PLT ini punya wewenang yang berbeda gitu. Nah sementara PJ ini diperbolehkan gitu. Jadi PJ lebih tinggi dari PLT ya? Iya. Jadi PJ itu lebih kuat secara hukum. Mendekati definitif lah gitu. Nah, yang jadi persoalan tadi betul ada pergantian struktur di kepemimpinan Bang Edmond ini, ya kan? Nah, yang kalau Bang Edmond kenapa akhirnya diganti ya gue ngobrol banyak lah sama Bang Edmond lah soal ini gitu. Jadi menurut Bang Edmond banyak ternyata jadi satu yang pasti anggota maupun pengurus Kadin itu wajib memiliki KTA. Ya itu udah pasti. Ya itu udah pasti. Ya kan, sementara untuk pengurus itu harus punya yang namanya KTAB. Nah, sementara pengurus-pengurus yang dari kepemimpinan Bang Miftah ini belum nggak punya itu gitu. Nggak punya yang mana nih? KTAB untuk jadi pengurus. Ya, jadi makanya Bang Edmond mengambil inisiatif untuk berbenah Kadin lah dengan tadi merubah struktur tadi gitu loh.
Berarti seharusnya di kepemimpinan Miftah sebelumnya harusnya udah diurus kali ya kayak gitu-ginian. Ya seharusnya sih begitu, tapi memang sampai kemarin itu jadi sebelum diplenokan itu Bang Edmond juga ada mengultimatum nih nama-nama yang kena struktur tadi, restrukturasi tadi ya. Jadi maksudnya kalau emang lu mau jadi pengurus ya silakan aja, yang penting tinggal memenuhi kriteria yang ada. Administrasinya lah ya. Ya kalau untuk pegang KTB itu misalnya udah 3 tahun jadi anggota biasa misalnya kayak gitu. Dan itu ada di Kepresnya ya, ada ya acuannya itu Bang Edmond di PO peraturan organisasi sama Kepresnya gitu. Tapi kalau Kadin itu harus pengusaha, Harus dong. UMKM gitu ya. Ya, jadi ada pengusahanya, ada UMKM-nya. Nah, itu kriterianya ini nanti ini juga berpengaruh ke kayak uang iuran gitu, uang kas wajib lah dari Kadin gitu. Jadi untuk pengusaha itu nilainya nggak sama dengan pelaku UMKM. Bahkan setahu gue tuh pelaku UMKM itu nggak dikenai biaya iuran gitu, tapi dia terdaftar sebagai anggota Kadin gitu. Gue sih ngeliatnya, gue mundur dikit lah ya. Iya. Ini bisa menjadi diskusi juga. Kenapa mungkin Pak Miftah ini ditarik ke provinsi saat dia masih menjabat, itu kan agak aneh ya. Jabarnya narik, apa Miftahnya mengajukan diri? Kalau mengajukan diri kayak orang lamar kerja dong jatuhnya. Nah kalau Jabar narik, sementara dia masih dari posisi ketua di Depok gitu untuk jadi, kenapa nggak nunggu dia beres? Kenapa nggak, artinya ketika memang Jabar berniat mau narik dia sebagai ini ya udah deh langsung gue keluarin aja SK-nya buat PJ gitu. Jadi ini kan persoalannya lebih ke arah administrasi ya, lebih ke arah surat di atas surat gitu maksudnya gitu. Jadi kekuatan mana gitu. Sementara Miftah rekom itu ya kayak ibarat lo ngasih warisan. Ya, Ya ini kan? Ini yang gue lihat, makanya ini Miftah seolah-olah kalau ya gue lihat karena di Kadin Jawa Baratnya itu ada dualisme. Nah ini Miftah ini ada di mana nih? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jadi kesannya yang gue tangkap begini nih. Kayak orang nyari kerja nih, ketika lo nggak dapat kerjaan di atas, akhirnya balik lagi yang ke sebelumnya gitu. Ya. Jadi gue jawab sekarang Bang. Oke, Pak Miftah. Iya, Jubir. namanya Mimon, Miftah Edmond. Miftah juga, Edmond juga. Ya maksudnya ya itu tadi poinnya kan lebih sebetulnya tidak terlalu kusut ngelihatnya kalau gue. Ya, jadi sebenarnya mungkin ini lebih kalau gue lihat dualisme Kadin Depok ini kayaknya lebih kalau kita ngeliat dari dasarnya lebih gampang lah ya kan, tinggal kita tunggu aja dalam waktu dekat ini gitu ya, kemana SK dari Jawa Barat ini turun, apakah ke Bang Miftah dengan melanjutkan kembali roda kepemimpinannya atau ke Bang Edmond gitu yang telah ditunjuk sebagai PJ. Ya kuncinya cuma di itu gitu. Nah kalau dari versi Bang Miftah ya yang gue tahu itu, kenapa Jabar nggak mengeluarkan SK? Karena tadi ada kepengurusan tadi ada gejolak ya kan, yang menurut pengurus ini nggak sesuai sama aturan yang berlaku. Sementara menurut Bang Edmond, gue udah menuhin aturan yang ada gitu yang berlaku. Nah, tinggal Jabar nanti memutuskannya kemana. Nah, kalau pertanyaannya tadi terkait Bang Miftah, posisi Bang Miftah di Jawa Barat, memang kalau gua nggak begitu mengikuti dualisme Kadin Jabar, tapi kalau Bang Miftahnya sendiri kebetulan ya berteman lah. Jadi gue tahu Bang Miftah tuh memang sebelumnya sebelum ada gejolak ini, bahkan sebelum penunjukan PJ ke Bang Edmond itu, memang Bang Miftah ini punya hasrat lah untuk jadi ketua Kadin Jabar. Tapi karena memang di situasi musda di tingkat Jabar itu kemarin memang Bang Miftah ini mungkin ngukur mungkin ini belum saatnya gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk yaudah gue ikut kubu yang menang aja jadi pengurus di sana gitu ya kan. Yaitu kalau nggak salah di kepemimpinannya Pak Amer kalau nggak salah. Jadi ada di kubunya Pak Amer. Nah, Siapa?
Miftah. Bang Miftah ini gitu. Nah sementara kalau Bang Edmond ya kan ya ada di posisi yang sama di Jabar Almer. itu di ke Bang Amer juga. Almer. Almer ya. Ada Almer. dua, Erwin Aksa dan Almer Faik. Ya Almer. Ketuanya. Keduanya. Nah jadi tinggal nih Pak Amer ini mau kasih ke siapa. Tapi karena info yang gue dapet itu ya itu sih. Kalau menurut Bang Edmond kan gue tanya. Oke kalau abang emang ternyata menurut abang yang sah gitu secara hukum. Terus kapan ya SK dari Jabar itu turun? Menurut dia SK-nya itu memang sedang proses. Tadi balik lagi harusnya turun sebelum bukan sebelum tapi bersamaan dengan waktu Bang Edmond ketemu Pak Wali Kota Depok gitu. Harusnya di hari itu, tapi karena Bang Edmond lebih memilih ketemu Pak Wali dan kendala waktu dan jarak ya kan, akhirnya nggak jadilah ke Jabar. Sementara ya balik lagi tadi di Jabarnya itu masih ada dualisme gitu. Karena ya sepintas yang gue tahu itu terkait dualisme Jabar itu memang posisinya dua kepengurusan ini dibekukan gitu ya Bang. Ya dibekukan. Jadi nggak pun kalau dari kubu misalkan dari kubunya Bang Almer atau lawannya gitu mengukuhkan Kadin Depok Bang Edmond aja gitu ya kan, itu nggak bisa diakui secara sah gitu menurut hukum. Karena memang posisinya lagi dibekukan gitu dua-duanya. Berarti sampai sejauh ini masih SK-nya Miftah yang dari Buskot kemarin dong ya yang masih sah? Kan sudah diserahkan tadi melalui rekomendasi pengurus sudah diserahkan ke PJ gitu kan. Tapi kan Miftah narik lagi. Nah Rekomendasi. nah itu dia karena di peraturan Kadin itu ternyata di antara PO Kadin itu nggak boleh kita gua Sudah ketua menyerahkan gitu. gua udah nyerahin ke orang lain terus gua tarik lagi gitu nggak bisa. Sikut. Nah, itu kalau itu mungkin berlaku untuk PLT dan kalau PLT itu kan situasinya juga berbeda mungkin. Kan berarti kan kayak surat rekomendasi itu diserahkan berarti harusnya ada tembusan kan ke atas ya. Nah, jadi yang tadi gue bilang, jadi kalau memang SK dari Jabar ini nggak ada, tapi kalau bentuk kayak rapat koordinasi, rapat kerja, itu Jabar itu mengeluarkan surat ke Kadin Depok di bawah kepemimpinan Bang Edmond, dan di situ tertera gitu, ditulis sebagai PJ Ketua Kadin Depok gitu. Tulisannya artinya diakui ya secara administrasi itu ditandatangani sama diakui. Miftah ya. Ya, ini persoalan tinggal di SK aja sih sebenarnya. Jatuhnya kemana? Itu aja. Oke. Tapi ngomong-ngomong Bang Edmond pengusaha kan? Gimana? Pernah kita tanya. Ya, saya sama rakyat biasa Kota Depok. Iya, waktu itu agak keringetan juga. Iya. Enggak, soalnya gue masih tanya-tanya juga Bang Miftah kenapa ujuk-ujuk datang menarik surat rekomendasi dia, namanya rekomendasi, maksudnya udah termuntahkan lah gitu, mas gue. Kok udah termuntahkan, udah tanda tanganin, udah jelas gitu. Sebelumnya kan ketuanya juga jelas kan, belum ada dualisme belum? Sebelumnya di Jawa Barat. Udah berjalan memang. Sudah. maksudnya Gejolaknya kayak udah gitu. ada. Sementara dia juga cuma sampai September ya kan bulan. Nah iya itu yang menjadi pertanyaan gue juga sampai saat ini. Apakah ada hal-hal Artinya yang lain? melatar belakangi. Nah itu mungkin. Kalau cuma mengganti tadi wawancara dia. Ya, soalnya kalau mau cuma mengganti struktur gue, menurut gue yang tadi penjabaran dari Gerard itu ya benar-benar sah-sah aja sih sebagai PJ, maksud gue gitu. Apalagi di dalam anggota itu ada pembenahan soal KTA itu baik menurut gue. Perapihan administrasi anggota. Tipan ya. Kayak yang waktu Bang Edmond spill waktu datang ke sini kan, bahwa dia akan berbenah gitu. Iya, dia bilang kan melalui internal dari internal dulu dia mulai berbenahnya. Gimana Pak Aret tadi hasil wawancara dengan Pak Miftah sendiri? Ya, Dia sebenarnya tidak ada masalah kan sebenarnya sama Edmond. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia mengklaim dia ngebantalin gitu ya. Dia ngebantalinnya 19 wakilnya itu yang berkeluh kesah kenapa tiba-tiba struktur kepengurusannya diganti gitu. Nah, gue sih gimana ya? Ini mah apakah ini ada aroma-aroma kepilkadaannya dari tim ses? Karena kan mendadak ya struktur kepengurusan ini diganti. Tapi kan yang kita tahu sendiri di Kadin ya rata-rata memang
berkontribusi Ya. untuk memberi dukungan sama Pak Sufyan Suri sama Pak Chandra begitu kemarin. Apakah ada kecemburuan sosial karena Iya. Bang Edmond udah ketemu Pak Wali? Iya, nggak diajak. Sebelumnya Diajak Bang nggak Miftah nggak ada gitu. Ya, Ya kan waktu enggak itu dong, ketemu kan? Paulinya pas dia udah ngasih rekom. Iya. Agak aneh aja gua Makanya kan gua bilang ini tingkahnya. ada. Jadi gini deh apa? Lu udah ngasih surat. Kayak semacam lu jadi mengganggu kedaulatannya si Edmond. Iya. Gue bukan bilang Edmond, kenal juga kagak. Gue maksudnya Iya, nggak ini. kita mah cuman aneh aja gitu. Iya gitu. Nah, ini dia nih. Jadi gue dapet info dari pengurus Kadin. Tapi memang gue nggak tahu sih. Ini pengurus Kadin yang kena dibuang Edmond atau tidak? Enggak, dia sih nggak kena. Kayaknya juga dia anggota biasa sih, kayaknya bukan pengurus. Nah, cuman ada yang menarik karena jadi sebenarnya Bang Edmond ini kan juga orangnya Bang Miftah. Ya, gitu ya kan. Iya. Bahkan ketika Kompak lah mereka. Ya menunjuk Bang Edmond sebagai PJ aja kan Bang Miftah bilang saya percaya sama Bang Edmond karena dia senior saya gitu lah ya. Kurang lebih pernyataannya seperti itu. Nah, jadi menurut orang dekat ya gue juga bingung ya bilang ini orang dekatnya Bang Edmond apa Bang Miftah karena memang satu tra lah ya. Jadi dia bilang kenapa akhirnya sekarang ada gejolak ini gitu. Dualisme ini muncul kenapa? Karena ya tadi jabarnya sengketa Bang Miftah yang tadinya harusnya udah sibuk sibuk ngurusin jabar ya kan akhirnya sekarang karena nggak punya kerjaan di sana balik lagi ke Depok gitu makanya dia mau mengambil Depok lagi? ya kepengurusan Depok ya balik lagi ini informasi dari Biarpun memang cuma sebentar karena kan dia udah nggak bisa maju lagi udah 2 periode kan dia. Ya, udah. nah jadi ya memang menarik sih ini Lagi Bang enggak. soal kalau Bang Arya tadi nyinggung soal pilkada juga. Enggak ada tapi ya arah. Ya, tapi begini, memang kalau kita berkaca gitu ya dengan dualisme kita lihat Biarpun GNPI misalnya Gua gitu. kalau gue pribadi gue nggak nyebut mereka dualisme. Ini cuma kisru internal. Kalau dualisme, iya. kalau dualisme syaratnya satu, dua-duanya ada muskot. Iya. Ya, Mereka iya. mengaku muskot, gue muskot, itu dualisme. Kalau ini Kayak KNPI lah. Kisru Betul. aja, kisru Ya. internal ini aja. kisru internal doang. Gue ngelihatnya begitu ya. Iya. Iya. Jadi saling klaim aja ini. Iya. Saling klaim kepengurusan. Kalau dualisme itu Jabar tuh bener-bener dualisme. Ya. Ya, kalau Depok Memang belum sampai tahap dualisme karena bersengketa kayaknya di Ya. pengadilan ya. kalau Depok yang gue lihat belum tahap dualisme, cuman ribut internal masalah administrasi yang gue lihat. Ya. Tapi sama kedewasaan berpolitik. Tadi kalau Bang Jun ngomong dualisme itu muskot, nah kita harus pantau nih muskotnya bakal Iya, seru. Ya iyalah Memang pasti. masih lama sih. Karena Selama- memang benar tadi Miftah itu udah 2 periode dan dia nggak bisa nyalonin diri lagi. Menurut dia nggak punya kepentingan. Tapi gue mau spill lagi nih dari Ada narasumber mengeluarkan orang baru. narasumber Kita yang itu. gue bilang tadi. Ah. Memang Bang Miftah itu ya nggak mungkin lah dia untuk balik lagi jadi ketua Kadin Depok. Yes. Downgrade dong ya kan. Ya, ya. Nah, tapi Bang Miftah ini punya jagoan gitu. Ya pasti makanya dia balik lagi. Siapa? Memang udah arahnya Siapa? udah kelihatan. Siapa Ral? Nah, pantengin terus pokoknya Spill TV. Gak bisa pantang. Siapa orangnya? Ini Tapi bakal- kalah ini kayak kalau misalkan Muskot ketemunya sama senior Edmond mah kalah sih. Soalnya Apalagi udah ketemu wali kota. udah ketemu wali kota. Nah, itu dia makanya kayaknya Bang Miftah deg-degan gitu kan. Dari kemarin gua nggak pernah ditemuin gitu saat gua jadi ketua Kadin, sekarang kok mau ditemuin. Ya emang Pak Walinya ya emang sekarang kan lebih inklusif, terbuka maksudnya ya. Iya, iya. Lebih terbuka kayak Malah tinggal temuin aja kayak ini ya. sebenarnya ya tinggal temuin. Sebenarnya tinggal ditemuin aja. Pak Wali juga mungkin mau ya. Makanya Ya kalau Bang Miftah mau ngobrol di sini sih boleh. ya boleh ada apa Bang? Iya gitu, belak-belakan gitu. Oke. Nah ini gue dapat informasi baru nih. Jadinya memang Kamis itu besok Kamis ya. Besok Ya. itu direncanakan ada sidang mediasi perkara gugatan antara dualisme Kamar Dagang Kadin Jawa Barat. Ya, Jabar. Sebelumnya itu tanggal 26 Februari
di hari Kamis juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ketua umumnya Kadin itu Anidia Bakri tidak hadir, makanya ditunda di hari besok keputusannya. Jadinya siapa yang menang, maksudnya itu keputusannya ada di besok. Antara ini gue baca nih ya, maksudnya dua tergugat lain yakni Erwin Aksa dan Almir Faik Rusyadi juga tercatat absen dalam sidang yang seharusnya mempertemukan mereka dengan para penggugat. Dalam perkara ini gugatan diajukan oleh Ketua Kadin Kabupaten Indramayu Mulyadi Cahya bersama Ketua Kadin Kabupaten Garut Rajab Prijadi yang menuntut penyelesaian konflik kepemimpinan Kadin Jawa Barat berdasarkan aturan organisasi. Artinya maksudnya besok ini udah titik nadir lah, maksudnya siapa yang harus ditunjuk sama Anidia Bakri gitu. Ya jabarnya kan. Jabarnya. Ntar turunan. Nanti Masih turunannya. Karena nasionalnya pun juga Boris dualisme juga ya. Iya, pelan-pelan. Gak seru kalau nggak dualisme. Ya kan? Iya, Depok nggak usah ikutan. Belum dualisme belum. Baru ribet sendiri kalau gue ngeliatnya sih. Iya. Kalau ini nunggu Miftah. kepentingannya ada aja lah. Ya. Kalau ke Bang Miftah ini kayaknya kepentingannya ada. Iya. Ya. Salah satunya Jadi- kalau bertarik dari omongan Gerard ya ini bisa jadi juga. Semua memang ada kepentingan. Ya udah Iya. balik PY lah. Ya tadi nyambung tadi karena Enak itu mah. Ya iya, bala-bala. belum keluar putusan terkait dualisme di Jabar, makanya secara otomatis di Depoknya juga belum bisa gitu. Jadi ya kepengurusan yang saat ini di Depok ya cuma selembar surat tadi penunjukan SKPJ yang berdasarkan Ya. rekomendasi. Ini jadi menarik juga, mas gue. Kok Miftah bisa ujuk-ujuk ke Depok dan dia bisa ngambil alih lagi? Itu dari mana? Emang ada ART-nya gitu? Iya. Ada ART-nya dulu deh. Makanya tadi Boleh nggak gitu? makanya tadi kan gue bilang gue mundur di awal. Kenapa dia ditarik ke Jabar sementara saat dia masih menjabat di Depok? Nah, jadi gitu. Bang Miftah itu sebenarnya Dia ditarik apa mengajukan diri? bukan untuk Diminta. Ya, jadi bukan dia ditarik, tapi memang dia itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari Ya, Kota Depok. dari Kota Depok gitu. Jadi setelah dia mengundurkan diri, terjadilah kekosongan di Kadin Jadi Depok. oke, kalau sehingga stop situ dulu. dia menunjuk. Dia mengundurkan diri kan berarti ada suratnya ya. Ada Antara surat mengundurkan diri sama surat rekomendasi duluan mana keluar? Rekomendasi siapa pengunduran nih? diri. Ke Edmond. Edmond. Ya berarti Pengunduran diri. pengunduran diri Dia dulu. merekomendasikan. Nggak bisa nggak jadi. Logikanya harus rekom dulu. Rekom dulu, ya rekom dulu. Karena ketika lo rekom lo masih punya tanda tangan sebagai ketua. Masih sah lah. Oh iya. Ya, jadi Logikanya kan begitu. Iya, iya. Oh, kalau- Ini surat ini harus diliatin gitu. jadi yang enggak seingat gua, jadi awalnya ini tadi balik lagi tadi ke Sebentar ya. kronologis. Pak Lurah. Sumpah nih. Pelan-pelan. Gila. Udah jam deadline. Udah 20 menit nih gue dari tadi begini. Gue nahan nih. Ya jadi memang waktu gue ngikutin itu memang saat itu benar Bang Miftah itu belum mundurin diri. Jadi ya udah duduk bareng lah gitu pengurus-pengurus Kadin Depok siapa kira-kira yang layak dan kalau dari Bang Miftah Ini belum keluar surat apapun ya ya. ini belum pleno juga belum ya. Ini gue clearin belum keluar surat apapun. Ya. Rekom ataupun apalagi mundurkan diri gitu. Ya, ya. Oke, lanjut deh. Ya setelah itu ketemu pengurus-pengurus ya kan mereka udah rapat akhirnya mereka ngedorong Bang Edmond direkomendasikan lah surat itu keluar Dari rapat kecil itu. ya dari rapat kecil itu sifatnya untuk rekomendasi aja tapi kalau untuk penunjukan dan suratnya melalui pleno gitu gue sih ada surat pengunduran diri Bang Miftah ya Yaudah nanti kita tampilkan ya. ya Ya. boleh nanti kita tampilkan Nanti kita ya tampilkan. Surat pengunduran diri dan penunjukannya dia dilihat pertanggalan itu kelihatan nanti Ya, siapa yang nanti ini kan gitu. ya, biar Penunjukan dia- diri sama surat rekom. Iya. Lu pegang dua-duanya. ya ada Oh ya, oke. Bisa minta kita itu. tunjukkan Gampang aja. itu. Jadi kita Oh, dia kelihatan. anggota Kadin ya? Iya. Usaha UMKM. Oh, bidang media. Iya. Bidang apa sih lo? cilok dagang cilok kayak. Homemade produksi. Ya rumah. gue sih ngeliatnya nggak rumit masalahnya. Ya, emang enggak tinggal Nggak rumit. Kayaknya Bang Miftah agak resah kayaknya ya ketika Bang Edmond mempunyai semangat penertiban kepengurusan. Ya. Mungkin salah satunya dengan aset-asetnya Kadin nih, makanya dia ada ketakutan sehingga aku balik dulu dah gitu. itu spill itu. Maksudnya kalau emang orang takut itu cuma satu biasanya.
ada salah. Ya. Ya. Iya, Soalnya pasti. yang tadinya tenang, adem ayem, Ya, ini setelah dikukuhkan apa? Ini menurut keyakinan saya ya. Ya, asik. jadi kita spill ini si perut Kadin nih. Kadin Depok. Jadi dari konferensi pers terakhir itu bahkan Bang Edmond Konversi jadi, persnya siapa nih? Bang Edmond. Oke. Jadi sebenarnya ya Di mana nih? bukan spill ini ya. Ini di mana nih? Santai, santai. Itu Itu live nggak usah. Oh itu lagi. Tenang. Iya baca aja di radar Depok ada kok Ya, lokasinya. Nah, jadi di situ Bang Edmond menyatakan setelah konflik internal lah katakan ini selesai, ya kan Bang Edmond juga akan meminta pertanggungjawaban dari Bang Miftah gitu melalui aturan Ya itu yang berlaku. itu memang LPJ ya. normatif Ya. setiap Lazim, kepemimpinan Ya. ada LPJ. Ya, apa transisi lah ya. Ya, LPJ-nya apa yang sudah dilakukan selama memimpin kan itu jelas. Jadi termasuk apa namanya tadi LPJ, termasuk juga aset-aset gitu. Kalau gue sih secara media pengen nanya LPJ. Kadin ngapain ya? Itu baru gue mau tanya. Iya. Karena sejauh ini Nah, itu Gua ngeliat dulu dari sepengurusannya Bang Miftah juga selama 2 periode ini apa sih yang udah dilakuin Gue Kota juga Depok kan ya itu. ini pertanyaan yang lu ya gue sebagai media di Depok ya maksudnya. Ya. Gue nggak ngerti Iya. apa gue kekurangan literasi atau apa tapi sepertinya gue tidak merasakan. Ya paling kalau kita kan cuman konfirmasi soal apa sih Iya, ya, soal tentang perdagangan lah, iya, industri perdagangan, ya. industri cuman gitu Usaha. doang. Itu pun jarang kita lakukan. Iya. Sementara implementasi yang terjadi di Kota Depok itu sendiri nggak ada. Pengembangan Itu ya, uang. Apa, yang makanya pembangunan ya. Anehnya ketika begini kok jadi ruwet gitu, jadiin konflik apa? Aneh kan makanya. Kadin punya dapat hibah nggak sih? Dapat nggak? Ral? Dapat nggak ya? Hibah. Dari Pemkot itu dapat nggak sih? Kayak KNPI gitu atau Enggak. Ya selama ini sih Nanti ada belum. yang jawab, mungkin ada yang tahu, tolong kasih tahu lah ya. Ini Komen gue aja, komen ini di gue bawah. pure nanya ya, bukan ngetes. Iya, komen aja di bawah kalau buat yang tahu. Nah, tapi gua nggak tahu persis dapat dana hibah atau enggak. Tapi memang ini tadi menjawab tadi ya bang. Ya. Kemana aja sih Kadin? Kadin kemana aja sih dan ngapain aja sih? Nah Gitu iya, ya. itu bisa. Terus Nah, jadi sebelum jauh mungkin belum sebelum Pilkada Depok pun ya, Bang Miftah ngomong jadi memang antara Kadin dan pemerintahan di saat itu yang jalannya nggak seirama gitu. Pemerintahan Sehingga siapa nih? sebelumnya sebelum Pak Sufyan Suri gitu. Pak Idris. Ya. Nah, itu yang akhirnya menghambat Kadin gitu. Harusnya Kadin ini sebagai mitra kerjanya Pemda gitu ya kan. Nah dari dualisme ini tadi ya kan Dewan Kehormatan Kadin Depok pun ya memuji gitu di masa kepemimpinan Bang Edmond yang ya jangankan seumur jagung tapi bahkan dia pun belum definitif sebagai ketua tapi gerakannya itu udah terlihat misalnya dengan ketemu dengan wali kota Depok gitu di luar urusan pilkada gitu ya maksudnya dari kacamata Dewan Kehormatan itu lu masih PJ aja tapi lu udah bisa sejauh ini gitu gimana kalau lu definitif gitu ya kalau menurut Dewan Kehormatan sih Kadin Depok sih 20 tahun ini ya nggak ngapa-ngapain Lah, gitu. emang. Kekunci ya. Ya itu dia Ini gua tahu nih, ini namanya Dewan Kehormatan. Dewanya Dewan Kehormatan. iya dewanya Dewan Kehormatan berarti dewa dia Kalau yang begininya, nanti gue ngobrol secara pribadi dengan. Oh, iya, Oke, gimana? apa kita undang di spill tipis nih Nggak usah, nggak ini, usah. ini berat. Kita lebih suka ngobrol di balainya aja. ya udah berarti spill tipis bertandang lah ke sana Amin. Semoga kita bisa. udah Tapi 35. gue pernah, kalau emang ini gue pengen Bang Miftah di sini asik nih maksudnya. Kalau tadi kan kita, biarpun kita semua itu sudah terkonfirmasi ya, baik Ya. dari Pak Miftah atau Pak Edmond sendiri. Tapi ketika memang orangnya ada di sini, kayaknya lebih Enak. gue juga ada pertanyaan-pertanyaan yang Mesti ganjil. emang dia yang harus bisa jawab ya. gitu. Kalau gue Ya mungkin juga Bang Miftah juga kalau berkenan hadir kan bisa mengkonfirmasi tadi apa yang kita spill tadi ya. jadi nanti kita dicolek aja. Ya Pak Arnet. Anda kan juga kadir kayaknya sebenarnya gimana sih? Ya dia kubu sebelah. Beda kubu. Ah, gila. Keras banget kehidupan ya. Oke. Oke, Udah? 30 Udah, Bang? Ada yang mau kata-kata terakhir? Udah cukup. Udah Paling itu cukup. aja sih maksudnya
Ini kan udah kisru ya, maksudnya besok tanggal 5 itu ada penetapan dari Jawa Barat. Paling enggak Jawa Barat ketika sudah ditetapkan sama Nindya Bakri, maksudnya udah langsung ke Depok gitu. Iya. Penentuan juga biar konflik ini selesai mereda dan ada gunanya juga Kadin gitu. Ya, Jadi benar. untuk Kota Depok bukan Jangan bikin pusing Pak Wali ya. bikin kisruh aja gitu maksudnya. Bener. Iya. Ya, Udah jadi itu aja. bisa kolaborasi lah bangun Kota Depok ya. Oke. Udah, Anggun udah. Cukup. Udah. Oke, terima kasih buat waktunya yang udah nonton Spill Tipis ngebahas tentang Kadin yang lagi kisru di internal, bukan Ya. dualisme. Iya, gua kayaknya Oke. menolak itu disebut Ya. dualisme soalnya. Ya udah, yang paling penting jangan lupa di-share, di-komen, subscribe, and like. Oke. Sampai jumpa. Jangan lupa sahur.